Sejarah singkat Sulawesi Selatan abad 16 hingga 18. Provinsi Sulawesi Selatan ibu kotanya adalah Makassar. Pulau Sulawesi menurut beberapa ahli sejarah telah dihuni oleh manusia sejak 30.000 tahun silam. Kelompok manusia yang hidup di kawasan Asia Tenggara pada masa Pleistosen atau zaman es kemungkinan besar tidak miskin budaya seperti yang selama ini diperkirakan. Tim gabungan ahli arkeologi Indonesia dan Australia yang dipimpin oleh Adam Brem dari Griffith University dalam penggalian di Leang Bulu Betue, sebuah gua yang terletak di Maros, Sulawesi Selatan, menemukan ornamen unik dan karya seni yang berusia setidaknya 30.000 tahun. Kemungkinan lapisan budaya yang tua berupa alat batu pebble dan flek telah dikumpulkan dari teras sungai di lembah Walanae di antara Sopeng dan Sengkang, termasuk tulang-tulang babi raksasa dan gajah-gajah yang telah punah. Selama masa keemasan perdagangan rempah-rempah di abad ke-15 sampai ke-19, Sulawesi Selatan berperan sebagai pintu gerbang ke Kepulauan Maluku, tanah penghasil rempah. Kerajaan Goa dan Bone yang perkasa memainkan peranan penting di dalam sejarah kawasan timur Indonesia di masa lalu. Pada sekitar abad ke-14, di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah kerajaan kecil. Dua kerajaan yang menonjol ketika itu adalah Kerajaan Goa yang berada di sekitar Makassar dan Kerajaan Bugis yang berada di Bone. Pada tahun 1530, Kerajaan Goa mulai mengembangkan diri dan pada pertengahan abad ke-16, Goa menjadi pusat perdagangan terpenting di wilayah timur Indonesia. Pada tahun 1605, Raja Goa memeluk agama Islam serta menjadikan Goa sebagai kerajaan Islam. Pada abad ke-16 dan 17, ada 3 kerajaan besar yang berpengaruh luas di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Luwu, Goa, dan Bone, yang telah mencapai kejayaan pada masa tersebut. Di Sulawesi Selatan dapat ditemukan 2 komunitas etnis yang saling bertalian, yaitu Bugis dan Makassar. Keduanya adalah kesatria-kesatria hebat dan profesional. Soal perang, suku Bugis dan Makassar mengadopsi baju baja abad pertengahan yang dibuat dari ribuan cincin kecil yang saling bertautan. Mereka menerjemahkan teks-teks berbahasa Spanyol dan Portugis tentang ilmu meriam. Mereka adalah satu-satunya suku bangsa di Indonesia yang pernah melakukannya. Itu adalah salah satu kecerdikan dan kelebihan yang dimiliki oleh suku Bugis dan Makassar, sehingga kedua suku ini terkenal hingga ke penjuru dunia. Mereka juga merupakan para pedagang penguasa lautan andal yang menjual budak, emas, rempah-rempah, serta bahan makanan dan produk-produk lokal lainnya.